Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya, Edi Kusuma. Welcome back to my channel El Karaya. Siang ini saya masih di Niti Prayan, Bantul, Yogyakarta. Tadi malam saya diskusi dengan orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat di Niti Prayan sini, Jomogatan. Kebetulan ada acara hajatan manten pernikahannya Mas Dewo dengan orang Tugu, kota Yogyakarta. Kita kumpul dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Tapi bagaimana bisa rukun, bisa akur, bisa baik-baik semuanya. Jadi topik yang saya kedepankan adalah tentang cinta dan Tuhan. Saya tidak bicara agama, apalagi fikih. Tapi di sini saya lebih bicara tentang Tuhan, lebih membahas tentang eksistensi Tuhan, lebih membahas dan mengajak berpikir, memahami tentang Tuhan dengan segala keterbatasan kita, yang mana tidak menutup kemungkinan mungkin akan beda pendapat dengan ahli fuqaha atau dengan ahli-ahli fikih atau dengan ahli agama. Tapi kami, khususnya saya, mencoba berpikir universal tentang satu zat yang maha tunggal, yang maha luhur, bahwa tadi malam itu orang yang di luar non-muslim bertanya sama saya. Kebetulan di antaranya beliau ada orang Katolik. Mungkin karena lebih terbuka dari saya pribadi gitu untuk diskusi, intinya tukar pikiran dan sharing. Beliau dari orang-orang Katolik bertanya sama saya, "Mas, apa benar di dalam ajaran Islam ada perintah, ada keterangan yang seperti ini kurang lebihnya? Apabila berhasil membunuh satu orang non-muslim, maka itu balasannya surga dan 70 bidadari." Saya pikir begini, ini baru pemahaman saya tentang Tuhan. Lalu saya balik bertanya kepada beliau-beliau, itu kira-kira yang merintah siapa? Perintah Tuhan, perintah tokoh agama tersebut, atau perintah ayat, gitu kan? Saya pikir gini, ketika bicara Tuhan, ketika memahami Tuhan, satu zat, memang Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dan tidak ada umpamanya. Boleh dikatakan ada keterangan istilah zat laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak ada umpamanya dan tidak bisa diumpamakan. Tuhan itu tidak ada umpamanya dan tidak bisa diumpamakan dalam pemahaman saya. Satu itu. Kedua, muholal fatwalil hawadis dalam sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluknya. Jadi, kalau saya pribadi memahami Tuhan itu seperti ini, masa iya satu zat itu, anggap saja sosok loh. Kalau diumpamakan sosok misalnya, masa iya sih Tuhan senang mengadu domba, senang perang, atau senang membunuh, atau ada anjuran membunuh? Mungkin saya akan balik bertanya, jangan-jangan
yang berpikir seperti itu salah mengimani atau salah bertuhan gitu. Tuhan mana yang kalian imani itu? Kalau pemahaman saya dan pemikiran saya, Tuhan itu suatu zat yang maha suci, maha bersih, maha luhur, tidak berhasrat, tidak berkehendak. Karena yang mempunyai hasrat, kehendak adalah makhluk. Apalagi punya nafsu. Jangankan Tuhan, malaikat saja tidak punya nafsu. Bagaimana dengan Tuhan? Malaikat kan satu sosok yang digambarkan tidak punya nafsu, tidak pernah salah gitu kan. Beda dengan manusia. Kalau manusia tempatnya salah dan benar, maka di dalamnya selalu terjadi percokolan, pergumulan antara tarik menarik sisi kebaikan dan sisi keburukan. Perintah baik, perintah buruk, sisi perang, pertarungan antara pahala dan dosa. Di dalam setiap pribadi manusia itu ada yin yang, ada gelap dan terang, ada sisi putih dan sisi hitam. Dan setiap manusia itu mempunyai potensi kejahatan. Cuman ada yang diminimalisir dengan pemahaman tentang ketuhanan, tentang agama. Ada yang diikuti hawa nafsunya, dihantar jadi hamba nafsu gitu, bukan hamba Tuhan. Tapi mereka cenderung lebih mengikuti naluri binatangnya ketimbang naluri kemanusiaannya. Jangan aneh, karena setiap manusia itu mempunyai dua potensi itu. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, ada perintah katanya menurut orang-orang non-muslim di dalam ajaran Islam ada perintah membunuh gitu. Saya pikir saya tidak percaya dengan perintah itu kalau itu Allah yang bicara, kalau itu Allah yang berfirman gitu. Adapun mungkin perang terjadi ada sebab akibat. Intinya kita seorang muslim, orang yang bernaung di bawah label Islam, setiap agama saya yakin mengajarkan perintah baik dan melarang berbuat keji dan mungkar atau buruk, atau yang sifatnya merugikan, menyakiti orang lain atau makhluk apapun. Mana ada agama yang memerintahkan untuk berbuat jahat? Saya yakin tidak ada. Terus lalu itu kenapa ada orang Islam misalkan sampai perang gitu kan dengan kelompok lain, jangankan dengan kelompok non muslim, dengan satu label saja antara Islam dengan non Islam bisa terjadi perang. Sebab akibat misalkan beda pemahaman, berebut paham, atau saling ledek, saling serang, atau saling mengganggu kehormatan. Bahkan untuk urusan perang tidak hanya perang agama saja. Ketika orang muslim dengan orang muslim gitu kan, mereka salah satunya misalkan diganggu gitu ya, jelas tidak terima juga gitu. Mungkin itu sisi manusiawinya muncul gitu kan. Jadi tak perlu dikaitkan dengan agama gitu. Adapun misalkan orang yang saling bunuh atau saling melukai atau saling menusuk misalkan, bukan hanya di orang Islam gitu, di luar Islam juga ada gitu. Misalkan di Amerika gitu kan, orang saling tembak menembak. Itu mungkin saja bukan mengatasnamakan agama atau hanya masalah pribadi saja, mungkin ego masing-masing itu keluar. Bukan hanya perintah agama atau bukan hanya sebab akibat dasar agama mereka bisa berantem atau ribut sampai bunuh-membunuh. Tidak mesti berakar atau berangkat dari sana. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi memahami Tuhan, meyakini Tuhan adalah suatu zat yang bersih, yang suci, bebas dari nafsu, bebas dari kehendak, karena memang tidak menyerupai makhluk. Sudah ada batasan-batasan dalam sifat-sifat Allah gitu kan, kalau dalam agama Islam gitu kan, bahwa Allah ya itu tadi, Allah suci, Allah berbeda dengan makhluknya gitu kan, mukhalafatul hawadis. Bahkan diumpamakan pun saking tidak ada umpamanya ya bingung gitu kan.
Mau menyepertikan Allah seperti apa atau menyepertikan Tuhan seperti apa gitu. Adapun istilah sosok atau digambarkan suatu zat atau suatu sosok itu saking tidak ada istilahnya, ya hanya mengambil bentuk contoh saja untuk melengkapi kalimat ketika bicara Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sendiri ya ada dan tiada, tiada dan ada. Dibilang ada ya ada gitu kan, dibilang tiadanya memang kalau Tuhan yang saya pahami yaitu wujudnya tidak terlihat seperti kita melihat makhluk atau berhadapan face to face dengan manusia gitu kan. Ya seperti itulah. Kalau balik lagi ini ke masalah tadi gitu kan. Orang lain bertanya ke saya gitu kan di luar, ya orang non muslim. Benarkah ada perintah ketika orang Islam mampu membunuh orang non muslim itu dijamin masuk surga gitu kan? Saya bilang enggak gitu. Dasarnya apa dulu gitu kan? Membunuh, menyerang atau mengajak berperang gitu kan? Apakah mereka mengganggu atau tidak gitu kan? Apakah mereka memaksa untuk merubah keyakinan setiap, misalkan orang, bukan hanya orang Islam, misalkan orang Buddha dengan orang Hindu misalkan. Orang Hindu memaksa orang Buddha, atau orang Buddha memaksa orang Hindu, atau orang Katolik memaksa orang Protestan. Itu kan masalah keyakinan, itu adalah masalah hak yang paling mendasar gitu. Hak prerogatif seseorang yang tidak bisa dipaksa, yang tidak bisa dipaksakan. Setiap orang bebas memilih agamanya sesuai keyakinannya. Gitu kan. Di dalam undang-undang pun ada undang-undang kebebasan beragama, tentang berpikir, tentang berpendapat di muka umum gitu. Itu dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Beragama itu adalah hak seseorang. Mereka mau ngambil agama apa ya terserah gitu kan. Itu urusan iman masing-masing gitu. Jadi balik lagi, menurut saya ketika saya memahami sifat Tuhan, saya yakin Tuhan tidak senang dengan angkara murka atau peperangan gitu kan. Bahkan kan di surat Al-Fatihah di ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha itu kan kedudukannya tertinggi lah, paling tinggi atau tertinggi. Maha itu di atas segalanya. Maha meliputi gitu kan. Maha ya maha gitu kan. Di atas standar, di atas rata-rata yang paling besar, tak terhingga lah bahkan. Justru tidak ada kalimat di dalam Quran yang menyatakan seperti ini, atas nama Allah atau dengan nama Allah yang maha pembunuh atau maha keji. Saya tidak pernah dengar. Ada juga maha pengasih, maha penyayang gitu kan. Contoh lah gini, sisi maha pengasih dan sisi maha penyayang Tuhan. Contoh kecilnya tentang rahmat Tuhan. Udara, air, bumi, semua orang dari kultur apapun, dari agama apapun, entah dia berangkat dari mana, latar belakangnya seperti apa, semua berhak merasakan rasanya menghirup udara. Atau ya udara cuma-cuma lah, oksigen gitu kan. Semua orang berhak minum di semesta raya ini gitu kan. Termasuk makhluk apapun, bukan cuma manusia gitu kan, hewan dan makhluk lainnya gitu kan. Allah telah menyediakan udara, air, tanah. Yang penting tinggal bergerak saja gitu, tinggal ada kemauan saja. Entah mau bercocok tanam gitu kan. Airnya sudah disediakan dari hujan, dari danau atau dari sumur gitu kan. Yang kedua, udaranya sudah ada gitu kan, sudah tersedia ya kan. Tidak membeda-bedakan. Oh, ini misalkan udara ini milik orang agama ini, enggak. Semua hidup di sini ya sama-sama bernapas gitu kan. Jadi saya pahami yang ada pada sosok Tuhan itu, pada entitas Tuhan itu adalah cinta, kalau yang saya pahami gitu. Justru saya datang
masuk ke dalam kancah perbedaan. Yang saya bicarakan bukan perbedaan. Kalau bicara perbedaan itu tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa rukun kita hidup. Karena semua punya pendapat, karena semua punya alasan, karena semua punya keyakinan yang belum tentu sama. Tapi ketika bicara Tuhan, itu bisa jadi alat pemersatu. Kenapa saya pakai nama Tuhan di sini? Jadi kata Tuhan di sini adalah universal untuk mewakili satu sosok tersebut bagi semua gitu kan. Misalkan kalau orang Muslim Tuhannya ya Allah, kalau misalkan orang Katolik misalkan Allah gitu kan. Kalau misalkan orang Hindu Ida Sang Hyang Widiwasa gitu kan. Nah, ketika saya ada di sana bicara tentang Tuhan, tidak mewakili satu golongan misalkan atas nama Tuhan pribadi, enggak gitu. Saya lebih ngambil satu kata yang bisa mewakili dan dipahami oleh semua gitu. Jadi saya ambil kata Tuhan. Kata Tuhan itu bahkan di dalam Al-Quran pun ditulis kayak seperti gini, ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i illa rabbika radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan ridho gitu kan. Dan di situ di dalam Al-Quran saya pernah baca tafsirnya ada kata-kata Tuhan, tidak semua kata Tuhan diganti dengan kata Allah gitu kan. Tapi ada orang yang pernah menegur saya, kok Tuhan gitu. Loh, saya kan baca di tafsir juga gitu kan. Apakah Anda lebih cerdas, lebih paham dari orang-orang ahli kitab atau ahli tafsir? Padahal yang saya ajak bicara atau yang ya kelasnya pun kelas biasa lah, bukan ahli di bidang bahasa gitu kan, atau bukan ahli di bidang Al-Quran gitu. Pernah saya diprotes gitu gara-gara bicara, oh itu salah nulis Depak katanya, itu hanya kesalahan Depak gitu. Saya bilang tidak. Kenapa sih alergi banget dengan kata Tuhan? Toh keyakinan itu Allah itu bukan di sini, saya bilang. Itu di sini. Iman itu di sini, bukan di sini. Ini kan gampang bilang apa. Jadi saya lebih menitik beratkan Islam itu di akidah dan akhlaknya, antara keyakinan dan perilaku lah. Ya rahmatan lil alamin itu ya yang harus bisa dirasakan oleh seluruh alam itu ya akhlak kita yang baik, bukan cuma mulut yang baik-baik lah. Kalau mulut kan gampang bicara manis, nipu orang, ngelabui orang, bohongin orang gampang gitu. Tapi ketika akhlak itu kan yang sangat bisa dirasakan ya akhlak, itulah budi pekerti itu. Akhlak dan budi pekerti lah. Bukan cuma basa-basi, busuk. Ya itu pemahaman saya. Balik lagi, sekali lagi kesimpulannya, saya tidak yakin kalau Allah senang dengan atau ada perintah untuk saling bunuh-membunuh. Allah suka peperangan, saya tidak yakin. Allah yang mana yang kalian imani? Tuhan mana yang kalian imani gitu. Jangan salah Tuhan gitu kan. Justru saya memahami Tuhan itu sangat rasional gitu kan. Kan kita dikasih akal pikiran, dikasih hati untuk merasa gitu. Dua komponen ini, Allah memberikan komponen ini sama ini, hati dan otak gitu kan, untuk dipakai. Di dalam Al-Quran ada kata bagi orang yang berpikir. Bagi orang yang berpikir. Kata itu sampai diulang-ulang sampai ratusan kali. Di dalam 30 juz ayat Al-Quran tersebut, saya pernah membaca ada kata berpikir, ada kalimat berpikir, itu sampai diulang-ulang. Bagi orang yang berpikir. Pernah ada orang ngomong ke saya, bertuhan itu pakai ini, bukan pakai ini. Benar, tapi apakah Tuhan memberikan potensi ini, menciptakan otak ini harus dimatikan, tidak boleh dipakai? Mungkin lebih tepatnya kalau menurut saya bukan tidak boleh dipakai, bukan tidak boleh menggunakan ini, tapi harus tepat menggunakan pikirannya atau bijak menggunakan pikirannya. Ya kalau misalkan tidak boleh dipakai hanya mengenalkan ini, kalau ini masih bertanya-tanya, kalau